Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bil risalah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ikhwanil muslimin rahimakumullah. Usikum ibadallahi wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, saudaraku jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat, wal barakat, bahkan hidayah yang detik ini menghantarkan kita untuk melaksanakan ibadah mahdoh jamaah sholat Jumat di Masjid Nur Aswaja Tembok ini. Kesempatan kenikmatan ini mari kita gunakan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dalam arti melaksanakan apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik perintah yang wajib maupun perintah yang sunnah. Seraya kita tinggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar sisa-sisa umur kita yang singkat ini benar-benar terarah, terbimbing dengan sinar hidayahnya, selalu menggapai ridhonya. Dan kapan sang malakul maut akan datang menjemput kita dalam keadaan yang husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Saudaraku jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup di dunia ini tidak lepas dengan semua komponen-komponen manusia hidup bermasyarakat yang majemuk. Tentunya kita dihadapkan dengan berbagai persoalan, dihadapkan dengan berbagai masalah sosial dan lain sebagainya. Beruntung itu baginda Rasul Muhammad SAW menyampaikan sabdanya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sebagai pesan beliau kepada kita umatnya, man ahana ay adalla khumsatan minan nas faqad khasira khumsatan. Siapa saja orang yang hidup di dunia ini meremehkan dengan 5 hal dari kelompok-kelompok manusia ini, maka tentunya dia akan merugi tentang 5 hal. Yang pertama, Rasul katakan man istakhafa bil ulama khasirat din. Siapa yang meremehkan dengan ulama-ulama Allah, maka dia akan merugi dengan urusan agama. Mengapa demikian? Fa innahu ma'dinus syariah. Karena mereka ulama-ulama itu adalah hudannya syariah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dikasih amanah, mengerti seluk-beluk ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir Allah katakan al-ulama umana Allah. Ulama itu adalah merupakan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Redaksi hadis yang lain al-ulama umanahul ummah, bahwa ulama itu adalah amanahnya umat. Redaksi hadis yang lain al-ulama umanahur rasul, ulama itu merupakan amanahnya para utusan-utusan Allah. Yang terakhir dalam redaksi hadis al-ulama warasatul anbiya, ulama itu merupakan pewaris para nabi-nabi Allah, penerus perjuangan estafet baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama jamak daripada kata alim. Alim adalah orang yang diamanai ngerti ilmu agama dan mengamalkannya.
yang dijamakkan menjadi kata ulama beberapa orang yang paham seluruh ilmu agama. Quran 30 juz 114 surat hanya satu Allah menyebut tentang ulama dalam surah Fatir ayat 28. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba-hamba Allah di muka bumi ini yang paling dan amat sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ulama. Ulama itu bahasa Al-Quran, ulama itu bahasa hadis yang diterjemah kebiasaan orang Jawa namanya iyai. Iyai. Siapa yang meremehkan tentang ulama, menjauhi majelis-majelis taklim ulama, maka dia rugi akan urusan agama. Karena ulama adalah penerus estafet perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebenarnya berjasa besar dengan ulama-ulama. Kita ngerti Allah dari ulama, kita ngerti Rasulullah dan syariatnya dari ulama. Karena 15 tahun hampir kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi kita bisa iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, bahkan melaksanakan syariat perintah dan meninggalkan larangan. Itu karena jasa besar para ulama. Sekali lagi kita meremehkan yang namanya ulama, kita rugi tentang urusan dunia. Ibadah kita nyaris tidak diterima oleh Allah kalau tidak ada pencerahan pengajian dari ulama. Syarat rukun ibadah, bahkan batal-batal ibadah, yang ngerti itu adalah para ulama-ulama Allah. Yang kedua, man istakhafa bil umara khasira dunya. Kata Rasul, siapa yang meremehkan urusan umarah pemerintahan adalah akan rugi urusan dunia. Mengapa demikian kata Rasul? Annahum yuratibuna umurat dunya wasimahah. Karena mereka adalah merupakan amanah yang disuruh ngatur dulu rentah negara ini, bumi ini menjadi maslahah, banyak manfaat kepada umat dan rakyat. Mereka lah adalah termasuk amanah-amanah. Kalau kita meremehkan contoh, nggak lurah-lurahan, nggak RT-RT-an umpama itu, kita akan rugi. Karena kita ngurusi apa saja pun kita butuh pengantar dari RT dan RW. Dan RT RW adalah merupakan lembaga pemerintah paling rendah sendiri, paling di bawah sendiri. Ada kata kita mengatakan nggak dukcapil-dukcapilan, kita susah sendiri. Kita butuh akte semuanya digarap oleh dukcapil dan lain sebagainya. Maka seperti itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pesan sinfani minan nas ida soluha solukan nas wa isla fasada fasadan nas. Ada dua kelompok dari umatku, dari manusia. Ketika dua orang kelompok ini berkolaborasi, sinergi dengan baik, akan menjadikan umat menjadi nikmat. Tapi kedua kelompok ini manakala berseteru, tidak rukun, maka umat akan menjadi kiamat. Siapakah mereka dua kelompok itu? Rasul katakan ala wahiyya al ulama wal umar. Dua kelompok itu adalah para ulama dan para umar penguasa. Kebetulan baginda Rasul Muhammad SAW di samping Rasulullah adalah termasuk Amirul Mukminin, adalah pemimpin pemerintahan di kalangan. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah, yang ketiga pesan Rasul, man istakhafa bil aqraba, siapa yang meremehkan tentang sanak kerabat famili, maka akan kehilangan mahabbah kasih sayang pada mereka. Mereka itu adalah sanak saudara kita, maka kita tidak boleh memutuskan hubungan kepada mereka. Yang mana Allah pertegas dalam surah An-Nisa ayat 1, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Takutlah sekali-kali kau, jangan sekali-kali memutuskan hubungan sanak kekerabatan. Al-arham adalah isim jamak taksir yang dari mufradnya rohim. Rohim itu salah satu adalah Asmaul Husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang dititipkan dalam perut para ibu yang dinamakan rahim. Dengan rahim itu satu manusia menjadi miliaran manusia
bahkan triliunan manusia yang masih ada hubungan kerabat, sanak saudara, famili, arham, itu adalah wajib kita sambung, dan haram hukumnya kita memutus kepada mereka. Kalau kita memusuhi mereka, apalagi sampai putus, maka putuslah mahabbatahu, cinta kasih sayang dengan mereka. Yang keempat, man istakhafa, siapa yang meremehkan min ahlihi aw zaujatihi khosirati bal ma'usah. Kata Rasul, siapa yang meremehkan istri kita di rumah, maka akan kehilangan yaitu manisnya dalam rumah tangga. Maka mereka itu adalah sebenarnya orang yang berjasa besar, tapi kadang-kadang di mata kita, di mata para suami, kadang-kadang dianggap remeh. Kita meremehkan mereka, baru tahu kalau kalau mereka para istri-istri itu adalah kasih sayang pada kita. Andai kata kita ditinggal 1 minggu saja dari rumah, entah tugas dan sebagainya, kita tahu nelungsone dari wong Jawa hatinya orang laki-laki kalau bisa dengan itu. Tapi beruntung itu Rasul juga berpesan zulhibban tasdad huban, terhadap istri, terhadap sanak saudara berziarah, maka yang jarang ada waktu tertentu. Semitian di annal insana mahalul malak, karena manusia itu tempatnya bosan. Kita kepada saudara, pada sanak famili, kalau sering sekali pagi sore, maka manusia itu akhirnya jenuh. Karena manusia ada tempatnya bosan. Maka kata Rasul, zulhibban, maka ziarahlah, sambunglah dengan jarang-jarang. Tasdad huban, rahasianya akan bisa menambah rasa kasih sayang, rasa cinta kepada mereka. Yang terakhir, saudaraku yang dirahmati Allah, pesan Rasul, jangan meremehkan man istakhafa bil jiran. Siapa yang meremehkan tentang tetangga, khosirul manafi', maka akan rugi dengan beberapa manfaat. Al khairat, merugi dengan beberapa kebaikan. Kita butuh apa saja tentu tetangga duluan, bukan saudara kita yang pangkatnya tinggi, yang jenderal yang ada di Jakarta yang datang duluan. Ada kematian, tetangga dulu. Kita punya hajat, tetangga dulu yang itu. Maka Rasul Muhammad SAW dengan beberapa redaksi hadis, man kana yu'minu billahi falyukrim dhaifa. Siapa yang mengaku iman dan hari kiamat, maka muliakan tamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka berkatalah yang baik-baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, menimbulkan dosa, fitnah dan lain sebagainya, maka diam itu adalah akan membawa keselamatan kita, itu lebih baik. Faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa yang ngaku iman pada Allah dan hari kiamat, maka muliakan tetangga. Tetangga itu pernah ditanyakan oleh sahabat, siapa saja ya Rasulullah yang dinamakan tetangga? Bikulli janibin arba'ina dar. Setiap arah itu 40 rumah. Ke depan 40 rumah, ke belakang 40 rumah, ke sisi kanan 40 rumah, dan ke kiri 40 rumah. 40 kali 4 berarti 160 rumah. Andai kata di antara 160 ada orang yang meninggal karena kelaparan dan tetangganya tidak tahu, maka 160 akan mendapat dosa semuanya. Karena dia kurang menghormati, kurang open, kata orang Jawa, terhadap tetangga. Sampai malaikat Jibril selalu berpesan kepada Rasulullah, al-jiran, tetangga Muhammad. Sampai Rasulullah seakan-akan tetangga menjadi pewaris, diwariskan kepada saya. Saking pentingnya. Ada orang masuk surga gara-gara memuliakan tetangganya. Ada orang diseret, dimasukkan neraka pun juga gara-gara mendolimi tetangganya. Inilah para hadirin pesan baginda Rasul Muhammad SAW. Semoga kita dengan hidayah Allah bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, biar kita tidak mengalami kerugian dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan panjang umur dalam keadaan sehat,
melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, dan kapan Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran ma'al hamidin wa syukran ma'asy syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan takunu 'indahu al-hamdu wal hamidin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa alihi al-tahirin wa ashabihi al-mujahidin al-mutamassikin. Amma ba'd, fa ya ikhwani muslimin rahimakumullah. Usikum ibadallahi wa iyaya bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya ghafirad dhunubi wal khati'ah. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jabur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih, Allahumma aslih, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad fi biladina Indonesia khassa wa min buldani muslimina 'amma. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ikhwanana al muslimina fi Palestin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wal yahudi was salibin. Allahumma baddid syamlahu, Allahumma jammir diyarahu, Allahumma farrij jam'ahum wa makrahum bijudika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fa ya ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.